Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ketiga sesudah Trinitatis 20 Juni 2021. Terambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan bacaan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10 diikat oleh topik atau tema pelayanan yang penuh kasih. Dalam bahasa Batak dituliskan Pakkobasion Nagok Holong. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop mulai dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan pasal 39 ayat 33 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 saja adalah kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu, yang congkak akan dihentikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih, khotbah kita di pertanggungan minggu ketiga sesudah Trinitatis 20 Juni 2021 berbicara tentang berbagai penderitaan orang baik, orang saleh seperti Ayub. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu pelayanan yang penuh kasih, Pakkobasion Nagok Holong. Saudara, dalam khotbah ini kita bertemu dengan seorang yang bernama Ayub. Siapakah Ayub ini? Menurut Ayub 1 ayat 1 bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara, jarang orang yang dalam dirinya terpadu kombinasi keempat-empat sifat baik seperti ini. Yang saleh, nadaulat dalam bahasa Batak, yang jujur, naburju dalam bahasa Batak, yang takut akan Allah dalam bahasa Batak, namabiar tude bata, dan yang menjauhi kejahatan dalam bahasa Batak, dipadau dirina siana jahat. Jarang orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang hidupnya saleh, beragama, tetapi hidupnya sering sekali tidak jujur. Ada orang yang jujur dan saleh, tetapi tidak takut akan Allah. Jadi Ayub itu di mata Tuhan sangat sempurna hidupnya, iman dan kerohaniannya tidak bercacat celah, tidak kurang apa-apa, dipuji dan mendapat nilai plus di hadapan Tuhan.
Dan bahkan menurut pasal 1 ayat 8, sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti Dia. Saudara, inilah pujian, sanjungan, dan pengakuan tentang hidup Ayub. Selain itu, Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayublah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah mengizinkan iblis untuk menguji dan mencobai Ayub dengan cara mendatangkan berbagai-bagai penderitaan, malapetaka, sakit penyakit, serta ujian-ujian iman lainnya. Inilah kenyataan hidup. Seorang yang sangat percaya dan saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhkan diri dari kejahatan, ternyata diizinkan Tuhan juga mengalami kejadian-kejadian pahit, penderitaan berat, ujian iman yang sangat keras. Saudara, apa penderitaan dan ujian yang sangat berat, keras, dan pahit yang dialami oleh Ayub? Daging dan kulitnya dikenai penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, meleleh bernanah, menjadi borok yang busuk, menjijikkan, bau, sehingga semua teman-teman Ayub tidak lagi mengenalinya. Tidak sampai di situ saja, semua anak-anaknya laki-laki 7 orang dan perempuan 3 orang itu meninggal dunia seketika ditimpa angin ribut. Kemudian rumah di mana mereka tinggal ambruk, roboh, mereka mati semuanya. Semua harta bendanya, ternak kekayaannya ludes disambar api dari langit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kini dia hanya berdua bersama istri. Dan istrinya pun tidak mendukung dia dengan sewajarnya dalam penderitaan kepahitan ini. Justru istrinya mengatakan kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara, pada awalnya Ayub tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut pada awalnya. Malahan ia masih sanggup mengatakan kepada istrinya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Namun Alkitab mencatat bahwa dalam perjalanan hidup Ayub selanjutnya menghadapi penderitaan-penderitaan ini, Bapak Ibu, sering sekali dia mengeluh, merintih pedih. Pada Ayub 3 ayat 1, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Pada Ayub 10 ayat 1, Ayub berkata, "Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan hidupku, jiwaku." Dan pada puncak pergumulannya Ayub sampai-sampai mengutuki hari lahirnya. Pada pasal 10 ayat 18-19 dituliskan, "Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur." Nah, ini jeritan hati yang sangat pilu. Luapan daripada kesedihannya. Dalam keadaan pahit menderita seperti itu, Bapak Ibu, mulailah berdatangan kawan-kawan, teman-teman karib Ayub. Diawali dengan kedatangan Elifas, orang Teman. Kemudian diikuti Bildad, orang Suah. Dan serta yang terakhir Sofar, orang Naamah. Mereka mencoba agar Ayub itu merasa terhibur di kala suasana berkabung dan menderita ini. Namun kedatangan mereka ternyata bukannya memberi topangan yang memacu semangat Ayub bangkit dari keterpurukan itu. Justru sebaliknya, menyalahkan Ayub. Menuduh Ayub itu berdosa dan akibatnya harus dihukum oleh Tuhan. Hal inilah yang membuat batin Ayub kian sakit dan perih. Teman ternyata tidak bisa menolong, membangkitkan semangatnya. Lama sekali Ayub bertanya dalam dirinya sendiri,
Apa sesungguhnya salahku, kekuranganku, dosaku, apa kejahatanku sehingga aku dihukum oleh Tuhan? Seperti ini pahitnya. Mengapa orang baik, saleh, beriman itu mengalami penderitaan? Nah, inilah jeritan tangis daripada Ayub. Karena pandangan umum saat itu bahwa setiap malapetaka, penderitaan, sakit penyakit yang terjadi itu adalah karena hukuman Tuhan. Sebagaimana diartikan orang dari Keluaran pasal 15 ayat 26. Lama, bahkan berpuluh-puluh tahun Ayub bertanya seperti itu dalam dirinya. Tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya, menolongnya. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak memberi reaksi apa-apa pun menurut Ayub. Tuhan diam 1000 bahasa. Bagi Ayub, sepertinya Tuhan itu sudah tidak memperdulikan siksaan, penderitaan hidupnya. Hingga tiba pada pasal 38 ini. Benarkah bahwa Tuhan tidak memperdulikan jeritan tangis dan diam 1000 bahasa terhadap penderitaan Ayub ini, Bapak Ibu? Benarkah seperti itu? Barulah dalam pasal 38 ini Alkitab memberitahu kita bahwa sekarang Tuhan angkat bicara. Tuhan meresponi pergumulan Ayub. Dan sangat-sangat luar biasa bentuk dan cara Tuhan meresponi pergumulan Ayub ini. Saat ini justru Tuhan datang dalam wujud badai yang sangat dahsyat. Di saat Tuhan datang dalam badai dan berbicara kepada Ayub ini, Bapak Ibu, Tuhan langsung menantang Ayub. Apa tantangan Tuhan kepada Ayub? Apa? Diawali dengan kalimat, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ayat 3 perikop kita. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata geber atau gabar, artinya to be strong. A valiant man, seorang laki-laki yang berani dan perkasa. A male at the very peak of his natural strength. Seorang laki-laki yang berada di puncak kekuatan alamiahnya. A gentleman, dari kata gentle, gentleman. Itu artinya laki-laki di situ. Saudara, ini bukan soal gender karena disebut laki-laki, tetapi soal iman yang strong, yang kuat. Laki-laki di situ menggambarkan keberanian, keperkasaan dalam iman yang tinggi, iman yang kokoh, iman yang strong, hebat dalam seluruh aktivitas kerohaniannya. Itu artinya laki-laki di situ. Tuhan menghendaki Ayub itu tampil berhadapan dengan Tuhan sekarang penuh iman, jujur, tegar, berani mempertanggungjawabkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki agar Ayub itu jangan hanya tahunya bersungut-sungut belaka, mengeluh belaka, memprotes Tuhan, dan ketika tiba saatnya berhadapan dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, diam, membisu, tidak bisa bicara, membeo. Jangan seperti itu. Harus strong, harus kuat, harus kita menampakkan keberanian iman kita. Dan ini bukan hanya untuk Ayub saja. Kita juga dituntut oleh Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Harus strong, harus kuat, harus gentleman di dalam hal kerohanian, dalam hal iman, dalam hal menunjukkan iman kepercayaan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan seterusnya kemudian Tuhan memberondong Ayub dengan berbagai-bagai pertanyaan yang sangat keras. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang menetapkan ukurannya? Siapa yang membendung laut dan membuat awan menjadi pakaian langit? Saudara, semua ini bertujuan untuk memberi keyakinan dan garansi pada Ayub agar iman Ayub itu bisa tegar, kuat, dan kokoh. Agar pengharapannya tidak pudar. Dan khotbah kita ini hendak menanamkan keyakinan pada Ayub bahwa kuasa Tuhan itu melampaui semua kuasa-kuasa yang ada di dalam alam semesta. Bahkan Tuhan itulah yang menyokong segala sendi-sendi alam semesta, bumi, laut, cakrawala, langit, sehingga kuat berdiri teguh dan kokoh. Tuhan mau mendorong Ayub supaya jangan pernah menyaksikan kuasa Tuhan. Tuhan itu berkuasa merubah keadaan hidup manusia. Dan itu sudah terbukti pada Ayub. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan kemudian memulihkan, memberkati kondisi rumah tangga Ayub. Harta kekayaannya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, lahir lagi anak-anak dalam rumah tangga Ayub.
Berlipat ganda berkat-berkat Tuhan diberikan kepada Ayub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis, yang berbicara tentang berbagai-bagai penderitaan orang baik, orang saleh seperti Ayub, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, pelayanan yang penuh kasih. Kita lihat beberapa. Pertama, orang percaya dan beriman harus siap menjalani ujian penderitaan. Seperti sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa Ayub itu di mata Tuhan begitu sempurna secara iman kerohanian. Dia orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun orang yang seperti itu menjalani ujian iman lewat berbagai-bagai penderitaan, imannya tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Tidak surut, tidak sampai tergeletak meninggalkan Tuhan, tidak. Betul. Ada kalanya muncul tadi riak-riak gelombang yang menyurutkan iman Ayub, seperti mengutuki hari lahirnya, bosan hidup, ingin mati saja, dan lain-lain. Saudara, itulah kenyataan hidup semua manusia. Namun, kita lihat hasil akhir daripada kehidupan Ayub itu. Pada akhirnya semua cobaan, ujian iman, dan kenyataan-kenyataan hidup yang dijalani oleh Ayub ini dapat dilalui dan dimenangkannya. Ujian yang dijalaninya berujung pada keteguhan hati. Berimannya kokoh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita di saat ini. Bahwa sehebat apapun iman kepercayaan kita, keseriusan kita dalam hal beribadah, doa, persekutuan, tapi ingat bahwa kita pada waktunya juga akan berhadapan dengan ujian, cobaan iman lewat berbagai-bagai persoalan hidup. Baik itu secara pribadi, keluarga, dalam gereja. Tantangan demi tantangan akan menerpa hidup kita. Bisa lewat kegagalan-kegagalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis kita. Tiga-tiga kita nggak laku. Tantangan dalam keluarga. Anak-anak kita menghadapi kemelut dalam menyelesaikan studinya, pendidikannya, dalam mencari pekerjaan yang pas, meniti karirnya, dan lain-lain. Meski sering kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berseru-seru dengan linangan air mata kepada Tuhan, tetapi doa-doa kita itu bagi kita seperti angin lalu saja. Tidak ada yang mendengar menurut kita. Bisa saja akhirnya kita menggerutu kepada Tuhan, merengek-rengek, bersungut-sungut kepada teman, kepada keluarga, kepada gereja, terutama kepada Tuhan. Banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Banyak meninggalkan hidup doa, tidak mau lagi datang ke gereja beribadah, tidak mau lagi mengikuti punguan-punguan karena merasa sepertinya semua itu baginya tidak ada artinya. Banyak yang seperti itu. Saudara, dengan demikian nilai ujian rohanimu, ujian imanmu sudah rendah, sudah merah di hadapan Tuhan. Anda sudah masuk ke kategori kalah dalam ujian iman. Saudara, kita harus memandang kesulitan, penderitaan, dan badai kesusahan itu Bapak Ibu sebagai tantangan, tetapi bukan halangan untuk mendapatkan berbagai-bagai pengharapan-pengharapan baru. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak pernah diam mendengar doa-doa kita. Allah memiliki caranya sendiri untuk menolong kita. Lama sekali Allah tidak meresponi pergumulan, jeritan, tangis, seruan yang disampaikan oleh Ayub ini Bapak Ibu. Sampai-sampai Ayub menyalahkan Tuhan. Kenapa dia lahir ke bumi? Ayub mengutuki hari lahirnya karena dia menderita. Menurut dia tidak ada lagi yang peduli dengan dirinya, termasuk Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman yang sama boleh saja terjadi dalam diri banyak di antara kita. Banyak di antara kita yang merasa ketika menghadapi tantangan dan pergumulan yang amat berat, dia merasa tidak ada lagi kawan yang memberi topangan baginya, dorongan semangat baginya. Baginya semua orang, termasuk keluarga, teman-teman, handetolan dirasanya sudah menjauhinya, tidak lagi memperdulikannya. Dia merasa seperti sebatang kara. Baginya termasuk Tuhan juga sudah tidak lagi mendengar doa-doa, jeritan tangisnya, dan keluh kesahnya. Saudara, khotbah ini memberi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Bahwa, ingatlah, Tuhan itu bukan tidak melihat, menatap, menyaksikan keadaan kita.
Tuhan itu bukannya mengabaikan jeritan tangis, air mata, dan doa kita yang bertalu-talu yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetapi ini soal waktu saja Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang tahu kapan Dia akan menjawab doa-doa kita. Tuhan itu siap memberi jawaban kepada kita seperti Ayub ini, tetapi waktu Tuhan itu tidak dapat kita prediksi sesuai dengan keinginan, kebutuhan, kerinduan kita. Tidak bisa terselami Bapak Ibu. Nah, disinilah kita diajar oleh khotbah kita. Kita harus bersabar, rendah hati. Memang mengucapkannya mudah, bersabar, rendah hati. Tetapi selalu kita tidak bisa menanti campur tangan Tuhan itu dengan penuh sabar. Bagi kita, suara penderitaan itu jauh lebih kuat mendesak kita. Di saat seperti inilah orang akan mencari jalan sendiri, taktik sendiri, usaha sendiri, baik menggunakan cara-cara yang halal ataupun tidak halal. Bapak Ibu, semoga pengalaman Ayub ini mendidik kita agar tidak pernah putus asa. Meski begitu berat, kita perlu bersabar menunggu campur tangan Tuhan. Dan selain itu kita juga belajar dari khotbah ini bahwa cara-cara Tuhan menjawab manusia itu tidak bisa kita selami. Di sini Allah menjawab Ayub lewat badai yang tidak terpahami manusia. Nah, demikianlah bentuk-bentuk dan cara-cara Tuhan menjawab manusia tidak selalu masuk akal. Kalau kita meminta, merindukan agar Tuhan misalnya memberi A, ingatlah, belum tentu Tuhan memberi A. Mungkin juga akan memberi B atau C atau D atau bahkan tidak memberi sama sekali. Sekali lagi, kehendak Tuhan itu tidak bisa terselami oleh manusia. Dia Maha Kuasa. Dia memiliki caranya sendiri untuk menolong kita. Sekali lagi, mari kita bersabar dan rendah hati. Pengajaran yang ketiga, badai penderitaan membentuk dan membawa kita mengenal Kristus lebih dalam. Saudara, semua kita pasti tidak menghendaki penderitaan, kesusahan, dan berbagai-bagai tantangan menerpa hidup kita, toh? Pasti kita tidak menghendaki semua cobaan dan penderitaan itu. Kita akan mengatakan, semoga tidak datang. Seunang masonggop si somoni. Oke. Itu baik sekali. Namun, apapun kita katakan dan bagaimanapun usaha kita untuk mencegahnya, tidak mungkin kita terbebas dari badai kesusahan itu. Seberapa baik pun hidup keberagaman kita, keberimanan kita, dan kesalehan kita seperti hidup Ayub ini, seberapa kuat pun usaha kita memelihara, memagari hidup kita agar terhindar dari kesusahan penderitaan, tetap saja kita akan diterpanya. Seberapa tinggi pun latar belakang pendidikan kita, atau seberapa banyak pun harta, kekayaan, dan simpanan kita, atau betapa mantapnya pun pangkat jabatan atau kedudukan kita di tengah-tengah bangsa dan masyarakat, kesusahan itu akan senantiasa mampir dalam hidup kita. Ya kan Bapak Ibu? Ada-ada saja yang membuat sehingga kita diterpa oleh penderitaan itu, baik karena kelemahan kekurangan kita sendiri, atau karena ketidaksengajaan kita berbuat salah dan sebagainya. Banyak alasannya dia datang. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, disinilah kita perlu menyadari bahwa penderitaan, kesusahan, dan tantangan hidup itu merupakan bahagian daripada kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, dikala hal itu terjadi, iman kita jangan terganggu. Hidup kerohanian kita harus kita jaga, kita rawat, kita bentengi agar tidak terpengaruh, Bapak Ibu. Daging kita boleh rusak, tetapi iman, rohani, kepercayaan kita tidak boleh rusak. Mari kita berjuang menghadapi semua penderitaan dan ketidaknyamanan hidup itu lewat iman. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan meskipun hidup kita diterpa berbagai-bagai badai kesusahan, karena kita yakin bahwa badai kesusahan itu akan berakhir. Dan badai kesusahan itu, ini yang penting, membentuk kepribadian dan mental rohani iman kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa besar pun badai kesusahan yang kita harus hadapi, kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Jadikan Ayub ini menjadi teladan rohani bagi kita, yang senantiasa tetap setia mengikut Tuhan di tengah-tengah kesusahan dan badai hidup yang dialami oleh Ayub.
Betul bahwa Ayub sempat mempertanyakan kesusahannya, mengapa Allah sepertinya membiarkannya menderita sepahit-pahitnya. Namun penderitaan itu ternyata membimbing Ayub semakin mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Sebelum penderitaan itu dialami oleh Ayub, dia tidak jelas mengenal siapa Allah, nggak jelas. Barulah setelah mengalami penderitaan dan Allah menolong dia, dia sekarang bertemu dan mengenal Allah dengan baik. Hal itu diucapkannya pada pasal 42 ayat 5. Disebutkan di sana, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan akhirnya pada pasal 42 ayat 6, Ayub mencabut semua omongan-omongannya yang pernah diucapkannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan di sana, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang mau dididik oleh Tuhan lewat kesusahan, maka badai penderitaan dan kesusahan itu menjadi kesempatan baginya untuk bertemu, berjumpa, dan mengenal Allah lebih mendalam. Badai kesusahan itu dijadikannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, janganlah badai permasalahan hidup kita itu menyurutkan kita dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, membuat kita patah semangat, putus asa, dan menjadikan kita surut dari hadapan Tuhan. Justru akan sebaliknya lah yang terjadi. Mari di tengah-tengah badai kesusahan pun, orang-orang beriman itu dapat melayani Tuhan, dapat memuliakan Allah, dan dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan akan memulihkan keadaan dan penderitaan kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, marilah kita melaksanakan pelayanan yang penuh kasih. Pakobasio nagok holong, sebagaimana topik minggu ketiga sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ketiga sesudah Trinitatis 20 Juni 2021 dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini, agar kita dapat meningkatkan pelayanan yang penuh kasih. Pakobasio nagok holong, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat buat jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.